Partai Demokrat dan PKS mampukah berkoalisi? Masa bakti Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia akan berakhir tahun 2024. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya pemilu di tahun tersebut. Pemilu terdiri dari pemilihan legislatif, Pileg, dan pemilihan presiden, Pilpres. Sejak beberapa waktu lalu, partai politik sudah sibuk melakukan berbagai manuver untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Tujuannya hanya satu, yaitu memperoleh suara di pemilu nanti sebanyak mungkin. Jangan sampai partainya masuk jurang degradasi. Jika suatu partai memperoleh suara di pemilu nanti kurang dari 4%, maka terpaksa partai tersebut harus rela keluar dari Senayan. Perolehan suara partai selain tergantung dari sudut pandang masyarakat terhadap partai tersebut, juga figur seperti apa yang diusung partai tersebut untuk didorong jadi capres dan cawapres. Pemilu sebelumnya, PDIP mendorong Joko Widodo sebagai capres. Mayoritas masyarakat Indonesia menyukai sosok Jokowi. Selain Jokowi yang berhasil jadi presiden, PDIP sebagai menyokong utama memperoleh efek ekor jas dengan besarnya perolehan suara. PDIP sukses meraih 20% suara tertinggi di antara partai lainnya, sehingga PDIP memperoleh hal istimewa sebagai satu-satunya partai yang bisa mencalonkan capres dan cawapres sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya. Di pihak oposisi, terdengar kabar kemungkinan terjadinya koalisi antara Partai Demokrat dan PKS. Saat ini posisi oposisi hanya diisi oleh dua partai tersebut. Memang kondisi oposisi dan pemerintahan tidak berimbang. Perbedaan suaranya terlalu jauh. Partai Demokrat (PD) menyebut baik dua capres cawapres 2024 berlatar belakang militer, sipil, atau sebaliknya yang dilemparkan PKS. Demokrat menyatakan membuka diri untuk berkoalisi dengan PKS. Partai Demokrat percaya PKS telah melakukan kajian soal duet militer, sipil, atau sebaliknya. Menurut PD, duet yang digaungkan PKS masih relevan. Partai Demokrat dan PKS memang memiliki sejarah kebersamaan. Sudah 4 tahun lamanya PD membangun kerjasama politik dengan PKS. PD bersama-sama dengan PKS dalam 2 periode pemerintahan SBY, dan selanjutnya bersama-sama pula selama 2 periode sekarang ini berada di luar pemerintahan. Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang cocok dengan skema duet militer-sipil atau sebaliknya. Diketahui, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki latar belakang sebagai militer. Saya kira PKS akan mengajukan Salim Segaf Al-Jufri sebagai capres atau cawapres jika berkoalisi dengan Partai Demokrat, sedangkan Partai Demokrat hampir pasti akan mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres atau cawapres. Partai Demokrat dan PKS akan mudah berkoalisi karena dalam beberapa tahun terakhir berada dalam kondisi dan nasib yang sama, yakni jadi oposisi. Tetapi masalahnya, koalisi ini apakah benar-benar akan terjadi? Untuk mengajukan capres dan cawapres harus memenuhi PT 20%. Sedangkan pada pemilu tahun 2019 lalu, kedua partai ini memperoleh suara hanya 1 digit. PKS memperoleh suara 8,21%. Sedangkan Partai Demokrat terjun menjadi 7,77% saja.
bila diasumsikan kedua partai ini berkoalisi di Pilpres 2024. Maka tidak bisa karena kekurangan suara. Kedua partai ini harus berkoalisi dengan partai ketiga yang nilainya bisa menggenapi menjadi 20%. Jika koalisinya hanya PKS dan Partai Demokrat, yang maju pasti AHY dan Salim Segaf Al-Jufri. Tetapi jika ada partai yang masuk, maka negosiasi akan semakin rumit. Misalnya, Partai Golkar masuk, maka negosiasi akan berubah. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, berambisi jadi capres, maka akan elot negosiasinya. Siapakah yang akan maju antara AHY, Salim Segaf Al-Jufri, dan Airlangga? Seru juga sih. Koalisi terwujud jika percaya diri figur capres dan cawapres mampu menang di pemilihan presiden. Jika tidak, maka koalisi terancam tidak jadi. Seperti yang terjadi tahun 2014. Pada waktu itu, jauh-jauh hari telah dideklarasikan capres dan cawapres dari Partai Hanura Wiranto dan Taipan Haritanu. Tetapi pada perkembangannya, pasangan ini kandas. Pasangan ini kandas di tengah jalan karena elektabilitasnya sangat rendah, sehingga tidak ada partai lain yang berminat. Kita tahu bahwa tahun 2014 yang jadi peserta Pilpres adalah pasangan Prabowo Hatta Rajasa dan Jokowi Yusuf Kala. Elektabilitas figur sangat berperan besar terhadap terbentuknya koalisi. Saat ini 4 besar hasil survei capres adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Partai-partai yang bisa menggait 1 atau 2 orang ini jadi capres dan cawapres, mereka akan lebih mudah untuk berkoalisi. Jadi PKS dan Partai Demokrat sulit berkoalisi jika tidak ada partai lain yang masuk. Jika ada partai lain, maka capres cawapresnya harus dikocok ulang.